Diputuskan kemarin ya, kami sempat datang ke rutan, terus kami berdiskusi, dan akhirnya kita ingin mengajukan upaya hukum banding. Pemirsa Silet RCTI meninggalkan viral pengakuan Ahmad Syahroni pasca penjara rumahnya. Di lain kisah, nasib Nikita Mirzani pasca vonis 4 tahun penjara dalam kasus pemerasan Dr. Reza Gladys rupanya masih belum menemui titik akhir. Ya, tak terima dengan vonis putusan, Nikita akhirnya resmi mengajukan banding kemarin. Langkah itu cukup mengejutkan, lantaran saat sidang vonis selesai dibacakan 28 Oktober lalu, Nikita justru terlihat tertawa santai. Namun 6 hari berselang, ia berubah haluan dan memutuskan untuk melawan putusan tersebut di tingkat lebih tinggi. Lantas benarkah keputusan untuk mengajukan banding memang datang dari keinginan Nikita? Apalagi di saat Mail, sang asisten, memilih untuk menerima vonis dan tidak mengajukan banding? Soal putusan 4 tahun biasa aja. Soal putusan 4 tahun biasa aja. Ada kekeliruan terkait daripada putusan yang sudah diputuskan kemarin ya. Kami sempat datang ke rutan, terus kami berdiskusi, dan akhirnya kita ingin mengajukan upaya hukum banding. Ya, kasus kali ini pun menambah daftar panjang rekam jejak hukum Nikita, di mana ia telah 4 kali keluar masuk penjara. Mulai dari kasus perkelahian di Kemang tahun 2012 yang berujung vonis 5 bulan penjara, pelemparan asbak ke Dipo Latif dengan hukuman 6 bulan penjara, pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra di tahun 2022 yang membuatnya ditahan 20 hari. Hingga kasus laporan Reza Gladys yang menjadi proses hukum terpanjang selama 8 bulan dan berujung vonis paling berat sepanjang karirnya. Lantas seperti apa tanggapan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Firman Chandra sebagai praktisi hukum? Benarkah keputusan Nikita untuk banding dapat mematik kemungkinan hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat dari sebelumnya? Kalau saya sih jangan banding. Cuma masalahnya jaksa juga banding. Kalau saya sih jangan banding, ya. Takutnya malah naik. Ya karena itu sudah cukup untuk yang didakwakan, itu udah cukup kecil. Kuasa hukum jangan melakukan upaya banding dulu. Karena di pengadilan tingkat pertama itu hakimnya sangat bijaksana. Jarang ada sebuah putusan itu jauh di bawah tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mayoritas adalah 3/4, misalnya 11 tahun. Itu biasa di angka 9 tahun atau 10 tahun atau 9,5 lah. Kemudian denda juga biasa turun gitu lah. Kemudian subsidiar turun. Tapi ini jauh, bahkan lebih dari setengah. Nah, harusnya jangan melakukan upaya hukum banding. Pemirsa Silet, dari Nikita Mirzani, suasana duka berbalut air mata juga menyelimuti keluarga konten kreator Jerome Pauline setelah kepergian sang ayah Marojahan Sintong Sijabat yang meninggal pada hari Kamis lalu. Tangis air mata Jerome serta kedua saudara dan sang ibu pun tak terbendung saat menjalani proses ibadah tutup peti pada Senin 3 November 2025 kemarin. Terlihat pula Grace yang disebut-sebut sebagai kekasih Jerome turut hadir dalam upacara ibadah tutup peti. Grace bahkan ikut menangis. Dalam momen penuh kesedihan itu, Jerome berlinang air mata saat memberikan salam perpisahan terakhir kepada ayah tercinta. Tangis haru juga pecah saat sesi penghormatan terakhir dimulai ketika mereka bersama-sama menuang wewangian dan menutup wajah mendiang dengan kain tile sebagai simbol perpisahan yang menjayat hati.
selanjutnya. Tidak boleh kena muka ya Bapak Ibu. Dalam proses sebelumnya, Ibu Jerome pun sempat menangis saat mengenang mendiang tercinta. Tak ada lagi pelukan hangat setiap pagi. Tak ada lagi sapaan halo istriku cantik dari sang suami tercinta. Mendengar hal itu, Jerome dan kedua saudaranya sontak ikut larut dalam tangis kesedihan. Kini, tidak akan ada lagi yang memelukku setiap pagi. Tidak ada lagi yang akan memanggilku, hai sayangku, halo istri cantikku. Dan tidak akan ada lagi yang mengucapkan, aku mencintaimu. Tapi Papa telah mendahului kita pergi ke rumah yang abadi, ke rumah Bapa yang kekal. Kepergian sang ayah yang begitu mendadak pada Kamis sebelumnya akibat penyumbatan usus dan pendarahan di paru-paru meninggalkan duka yang mendalam. Terlebih bagi Jerome yang dikenal sangat dekat dengan ayahnya. Dalam suasana penuh tangis, Jerome menyampaikan bahwa sang ayah pernah berpesan ingin dikremasi agar kelak abu jenazahnya dapat dikenang dan menjadi pengingat abadi bagi anak-anaknya. Oh ya, satu hal mungkin belum di-mention ya, kenapa dikremasi, banyak yang nanya gitu. Itu merupakan request Papa dari dulu. Dari kita kecil Papa udah pernah ngomong, Papa dikremasi aja. Yang pertama supaya nggak ngerepotin, dan yang kedua kalau misalnya dikubur kan kata Papa kalau bisa dikubur kan ingatnya di situ gitu. Tapi kalau dikremasi biar Papa ya hidupnya di ingatan kita semua gitu. Di tengah kesedihan, Jerome mengungkapkan bahwa sosok ayahnya adalah role model terbaik dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang belum sempat ia kabulkan. Mendiang berharap bisa menyaksikan ketiga putranya menikah dan memiliki cucu, sebuah impian penuh makna yang kini tinggal kenangan. Jerome pun teringat kenangan saat ia menyanyikan lagu khas Batak bersama sang ayah dan selalu bertanya, apa arti kata-kata dalam lagunya? Semua itu tak akan terulang lagi kini. Ada satu hal yang belum bisa aku penuhi, yang sering Papa request. Ini kayaknya permintaan terakhir dan permintaan terbesar Papa gitu, yaitu Papa pingin cucu. Makasih ya Pak buat semuanya. Makasih udah jadi Papa yang terbaik buat Jerome, buat Bang Ian dan buat Jesse. Kalau Papa nggak bisa lihat cucu, kalau Papa nggak bisa lihat cucu.